Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia yang dianugerahkannya kepada kita sekalian, sehingga kita sampai pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, untuk mengisi sarapan rohani pada pagi hari ini, Selasa 18 September 2020, saya ingin menyampaikan rangkuman ceramah terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahagian ke-14. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa pesan penting Rasulullah yang disampaikan dalam ceramahnya yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kedatanganmu untuk menyenangkan dan mengucapkan selamat kepada saudaramu atas kesuksesannya dibalas oleh Allah dengan pahala 100 syahid. Hal ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ceramahnya, barang siapa yang berjalan kepada sebuah keluarga atau kepada saudaranya untuk menyenangkannya dan mengucapkan selamat atas kesuksesannya, maka Allah akan memberikan kepadanya pahala 100 syahid. Luar biasa para pendengar, hanya kita datang menyenangkan hati seseorang dan mengucapkan selamat atas kesuksesannya, kita mendapatkan pahala yang sama dengan pahala 100 orang syahid. Pesan yang kedua adalah kedatanganmu kepada saudaramu untuk menyambung silaturahim, maka setiap langkahmu akan dibalas dengan 40.000 kebaikan dan dihapusnya 40.000 kejahatan. Hal ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ceramahnya. Jika dia menyambung silaturahim dengan mereka, maka Allah memberikan pahala setiap langkahnya 40.000 kebaikan dan dihapuskan darinya 40.000 kejahatan. Kemudian yang ketiga, diangkat baginya derajatnya sebanyak 40.000 derajat. Nilai amalnya itu sama dengan dia beribadah selama 100 tahun. Luar biasa, hanya menjalin dan menyambung silaturahim, pahalanya luar biasa. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sebaliknya, jangan pernah berjalan untuk merusak hubungan kekeluargaanmu dan memutuskan hubungan silaturahimmu dengan mereka. Allah akan memurka dan marah kepadamu. Hal ini dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ceramahnya, barang siapa yang berjalan untuk melakukan pengerusakan hubungan keluarganya dan memutuskan hubungan silaturahim di antara mereka,
maka Allah akan murka kepadanya selama di dunia ini dan melaknatnya. Maka dosa yang diperoleh sama dengan dosa orang-orang yang memutuskan silaturahim. Pesan yang keempat dari Rasulullah yang ingin sampaikan pada kesempatan ini adalah berjalan ke suatu tempat untuk menikahkan seseorang secara halal akan diberi pahala oleh Allah dengan dinikahkan dengan 1000 perempuan bidadari dengan satu istananya masing-masing di surga. Hanya datang jalan untuk menikahkan seseorang, itu akan diberikan oleh Allah pahala dengan 1000 perempuan bidadari dan masing-masing mereka memiliki satu istana. Hal ini disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam ceramahnya. Barang siapa yang berjalan menuju ke suatu tempat untuk menikahkan seorang laki-laki secara halal dengan seorang perempuan, sehingga keduanya menjadi satu atau menikah, maka Allah akan menikahkannya dengan 1000 perempuan bidadari. Kemudian setiap bidadari itu memiliki satu istana. Setiap bidadari itu tinggal di dalam suatu istana yang terbuat dari mutiara dan batu permata. Setiap langkahnya atau satu kata yang diucapkannya dalam kaitan dengan pernikahan itu, dia akan mendapatkan pahala yang sama dengan satu ibadah sunnah, sama dengan satu kali melaksanakan sholat malam dan satu hari berpuasa. Luar biasa ini pahala yang didapat oleh seseorang yang hanya datang menikahkan orang lain. Yang kelima, jangan pernah melakukan perbuatan menceraikan pasangan suami istri. Hukumannya, Allah melaknatmu dan mengharamkan untuk melihat wajahnya. Rasulullah SAW menegaskan, barang siapa yang bekerja untuk memisahkan atau menceraikan seorang istri dari suaminya atau seorang suami dari istrinya, maka Allah akan melaknatnya di dunia dan di akhirat, dan Allah akan mengharamkan untuk melihat wajahnya di akhirat nanti. Yang keenam, para pendengar, para penonton dan pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tuntunlah seorang buta menuju ke suatu tempat yang ditujunya. Satu langkahmu akan dibalas oleh Allah sama dengan memerdekakan seorang budak. Begitu besar pahalanya hanya menuntun seorang budak, seorang buta untuk berjalan menuju ke suatu tempat yang ditujunya. Rasulullah SAW menegaskan, barang siapa yang menuntun seorang yang buta untuk menuju ke suatu masjid atau ke rumahnya atau untuk suatu hajat, maka Allah menetapkan baginya untuk setiap langkahnya yang diangkatnya atau yang diturunkannya sama dengan memerdekakan seorang budak, dan dibacakan selawat oleh para malaikat hingga dia berpisah dengan si buta itu. Ini luar biasa, para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pesan yang ketujuh yang ingin saya sampaikan pada hari ini adalah, berjalanlah dengan seorang buta untuk menuju ke suatu tempat yang dihajatkannya. Perbuatan itu akan menyelamatkanmu dari api neraka dan dari sifat munafik. Hal ini disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam ceramahnya. Barang siapa yang berjalan bersama dengan seorang buta untuk suatu keperluannya hingga dia mendapatkannya, Allah akan memberikan kepadanya 2 keselamatan, yaitu keselamatan dari api neraka dan keselamatan dari nifak. Dan Allah akan memberikan kepadanya 1000 hajat dari hajat dunianya, dan senantiasa
berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala hingga dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah sarapan pagi rohani kita pada hari ini yang bisa sampaikan kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Semoga ini ada manfaatnya bagi kita, menjadi renungan untuk kita semuanya, dan semoga kita mampu menghindari apa yang dilarang oleh Allah, oleh Rasulullah SAW dalam ceramahnya, dan mampu kita melakukan apa yang disarankan, dinasihatkan oleh Rasulullah untuk dilakukan. Semoga ada manfaatnya bagi kita sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.